oleh masa sekarang ini diibaratkan seperti seorang petani yang menyebar bibit padi yang berkualitas baik ataupun buruk, dengan tanah yang subur ataupun dengan tanah yang tandus, dengan perawatan maupun tanpa perawatan, maka padi itu akan tumbuh sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, jadi demikian juga diri kita ini. Segala apapun yang kita lakukan pada masa saat ini akan menentukan bagaimana diri kita di masa mendatang. Baik maupun buruknya akan kembali kepada diri kita. Apabila kita selalu memupuk kejahatan, ya tentu kita akan mendapatkan penderitaan. Demikian juga sebaliknya, apabila kita selalu memupuk kebajikan, selalu melakukan kebajikan, tentu kita akan memperoleh kebahagiaan. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu, selagi memiliki kesempatan, maka hendaknya waktu yang dimiliki dipergunakan sebaik mungkin, supaya nantinya tidak timbul yang namanya penyesalan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang pada dasarnya setiap orang menginginkan yang namanya kebahagiaan. Sangatlah menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya, tidak terkecuali kita yang ada di ruangan ini juga pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Nah, dalam memperoleh kebahagiaan ini, terkadang ada orang yang mengambil jalan yang salah, tetapi ada juga yang mengambil jalan yang benar. Nah, bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan dengan cara yang benar, patut bagi diri mereka untuk menanamkan dua hal. Apa itu? Yaitu iri dan otapa, malu berbuat jahat, dan takut akan akibat perbuatan jahat yang dilakukan. Nah, sehingga dengan adanya kedua hal ini akan menjadi pondasi di dalam diri kita. Nah, ketika kita mengarahkan diri kita pada suatu pengharapan yang kita inginkan, maka kita akan berusaha mencari jalan yang terbaik, bukan dengan jalan yang tidak baik. Nah, sehingga dengan adanya hal ini, kita bisa mempertimbangkan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Nantinya dampaknya seperti apa? Apakah akan mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, baik bagi diri kita maupun kepada orang lain. Jadi dengan adanya hal ini, kita bisa mempertimbangkan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 Sutta 288, di sana Sang Buddha menyebutkan ada 4 hal yang perlu dimiliki agar seseorang hidup bahagia. Yaitu yang pertama adalah kita hendaknya memiliki keyakinan yang di dalam Dhamma disebut sebagai Sada Sampada. Dalam bahasa sederhananya, ia memiliki agama. Mengapa seseorang perlu memiliki agama? Alasannya adalah karena agama inilah yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup. Nah, apabila Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengenal Buddha Dhamma sebagai agamanya, maka perlu diketahui bahwa Dhamma tidak hanya mengajarkan tentang tata cara sembahyang saja, bukan pula hanya dengan mempercayai Sang Buddha, kemudian segalanya akan beres. Bukan demikian, Bapak Ibu. Namun, Dhamma mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus melakukan sesuatu.
Menanam kebajikan, tumbuh kebahagiaan. Menanam kejahatan, tumbuh penderitaan. Jadi, kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan, maka tanamlah banyak kebajikan. Itulah yang menjadi keyakinan di dalam Dhamma. Keyakinan kepada Buddha, keyakinan kepada Dhamma, keyakinan kepada Sangha, keyakinan kepada hukum karma, yaitu keyakinan bahwa segala suka dan duka yang kita terima merupakan buah dari perbuatan yang telah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi, dengan memiliki keyakinan ini, tentu kita akan memiliki ketenangan dalam menghadapi segala suka dan duka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setelah memiliki sada sampada, selanjutnya Bapak Ibu hendaknya juga memiliki sila sampada, yaitu mempunyai tekad mengendalikan diri. Paling tidak pada 5 hal, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Atau biasa kita kenal sebagai Pancasila Buddhis. Nah, dalam pelaksanaan sila ini ada sebuah cerita, yaitu tentang sekelompok anak yang dengan senangnya berlari ke sana kemari. Apa yang membuat mereka berbahagia dan berseri-seri seperti itu? Anak-anak itu ternyata sedang bermain dengan seekor capung. Mereka mengikat ekor capung itu dengan benang. Lalu mereka membiarkan capung itu terbang dengan mengulur dan menari benangnya sambil tertawa bahagia. Nah, dari cerita singkat ini Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Nah, tentu hal ini sungguh memprihatinkan. Karena kalau mereka terbiasa dari kecil merasa bahagia terhadap penderitaan makhluk lain, maka bagaimana jadinya apabila mereka telah dewasa nantinya? Nah, jadi masalahnya bukan pada objek permainannya yang berupa capung itu, tetapi pada mental anak yang suka menyakiti makhluk lain. Nah, lalu bagaimana dengan pelaksanaan 5 sila ini, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Nah, ada orang yang mengetahui tentang 5 kemoralan ini. Lalu ia mengatakan bahwa sungguh sulit untuk menjadi seorang umat Buddha karena membunuh nyamuk saja tidak boleh, membunuh semut juga tidak boleh. Sebetulnya Bapak Ibu, masalahnya bukan pada pembunuhan pada nyamuk, semut, ataupun kecoa, ataupun makhluk yang lain. Tetapi pelaksanaan sila atau kemoralan ini adalah sarana untuk mendidik kita agar kita tidak terbiasa bahagia terhadap penderitaan makhluk lain, sekalipun kepada makhluk kecil. Sebab apabila kita dapat menghargai kehidupan makhluk yang kecil, maka kita pun akan cenderung bisa menghargai kehidupan makhluk yang lebih besar. Kita akan bisa menjaga diri agar tidak menyakiti makhluk lain. Nah, dengan demikian hidup kita akan bahagia karena terbebas dari kesalahan dengan tidak menyakiti makhluk lain.
tidak membunuh, tidak menganiayai makhluk lain. Nah, sehingga baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang, kita akan hidup bahagia. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, setelah memiliki sada sampada, sila sambada, maka kualitas diri yang perlu dimiliki dalam melaksanaan Buddha Dhamma, yaitu jaga sampada, yaitu rasa ingin melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, kalau sila sampada adalah perbuatan yang harus dijaga, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Nah, sedangkan jaga sampada ini adalah perilaku yang harus dikerjakan. Kalau tidak membunuh, apakah yang dapat dikerjakan? Mengasihi makhluk lain. Kalau tidak mencuri, apakah yang dapat dikerjakan? Berdana. Kalau tidak melanggar kesusilaan, apakah yang dapat dilakukan? Melakukan kebajikan. Kalau tidak berbohong, apakah yang dapat dilakukan? Mengembangkan kejujuran. Kalau tidak mabuk-mabukan, apakah yang dapat dilakukan? Mengembangkan meditasi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan hanya melaksanakan 5 latihan yang tidak boleh dikerjakan saja, tetapi kita juga harus melakukan perilaku yang positif, sesuatu yang baik dan bermanfaat, baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, sehingga dengan demikian, apabila orang memiliki keyakinan, kemoralan, dan juga keinginan untuk selalu melakukan perbuatan baik, maka dalam hidupnya ia akan selalu berbahagia. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah memiliki sada sampada, sila sampada, dan jaga sampada, maka kualitas diri yang keempat adalah panya sampada, yaitu memiliki kebijaksanaan agar dapat mengetahui hal yang penting untuk dikerjakan dan hal yang tidak penting untuk dihindarkan. Nah, terkadang ada orang yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembedaan tersebut. Misalnya saja sebagai seorang pelajar. Nah, walaupun sedang masa ujian, ia justru melakukan hal yang tidak berhubungan dengan bahan ujiannya tersebut. Ia tidak belajar, ia malah pergi bermain sepanjang hari. Nah, tentu dari hal ini ia tidak mencerminkan bahwa ia memiliki panyasampada atau kebijaksanaan. Ia tidak mengetahui mana hal yang penting untuk dikerjakan dan mana hal yang penting untuk dihindarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hendaknya di dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan ini selalu dikembangkan. Nah, agar kita bisa mengetahui mana hal yang penting untuk dikerjakan dan mana hal yang harus ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah 4 hal yang perlu dimiliki seseorang yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, agar mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan memiliki keyakinan kepada Buddha, keyakinan kepada Dhamma, keyakinan kepada Sangha, dan keyakinan kepada hukum karma. Serta hendaknya kita juga selalu menjaga segala perbuatan maupun ucapan kita yang mendapat menimbulkan kesalahan, semangat dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain, serta mempunyai kebijaksanaan
agar dapat mengetahui hal yang penting yang harus dikerjakan dan hal yang harus ditinggalkan. Nah, dengan memiliki kualitas diri ini, maka seseorang akan dapat memperoleh kebahagiaan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya semoga ya dengan segala kekuatan dan kebajikan yang telah dilakukan, kita semua memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Dan semoga juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu ya, di dalam kondisi yang baik, selalu di dalam kondisi yang sehat, sehingga memiliki kesempatan lebih banyak lagi dalam melakukan kebajikan demi kebajikan. Nah, untuk itu saya akhiri sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, setelah mendengarkan Dhamma Desakna, mari kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu Dana Paramita. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati santri Ratna. Anumodana atas dananya. Baik, sebelum Samanera meninggalkan ruangan, mari kita sama-sama memberikan penghormatan kepada Samanera. Om Kasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udang pacayino cataro dhamma wadanti ayu wanu sukang balang. Sadu, sadu.
Setelah melakukan kebajikan-kebajikan tadi, mari kita limpahkan jasa tersebut kepada mendiang-mendiang dengan membacakan patidana. Dibuka parita halaman 122. Punya sidani katasa yananya ni kata ni me te sanca bagino untuk satananta pamanaka ye piya gunawantaca maya mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata verino sata titante lokasmi te bumma catuyo nika pance kacadukara samsaram tabawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang pajananti dewa te nivedayo maya dinana punyanam anumodana hetuna sabbe satta sarang hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasi jatang subang sadu sadu sadu. Ya, selamat pagi Sotiontu Namo Buddhaya. Pengumuman untuk minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Bante Ratanawiro. Beliau akan menginap mulai tanggal 23 sehingga ada dana makan pagi dan siang untuk beliau mulai minggu depan. Lalu setiap Kamis kita mengadakan meditasi jam 7 sampai jam 9 malam dibimbing oleh Samanera Abisarano. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti silakan bisa ikut setiap hari Kamis. Lalu tanggal 31 Maret Vihara Samagiwirya mengadakan puja bakti upacara patidana. Bagi yang belum mendaftar bisa mendaftar ke saya. Terima kasih. Kembali ke pemimpin puja bakti melanjutkan dengan nama Karapata. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddha
dan Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham Namami. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.